Kabur aja dulu. Kemunculan hashtag ini adalah salah satu bentuk kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan di zaman sekarang dan sebuah tren di mana banyak warga Indonesia bercita-cita pindah ke luar negeri karena berbagai alasan. Tapi, apa sih yang membuat warganet ingin meninggalkan negeri ini? Mari kita bahas. Mungkin kalian sudah sering lihat tagar ini berseliweran di media sosial kan? Banyak orang yang mulai bercanda atau bahkan serius mempertimbangkan untuk pindah ke luar negeri, bukan tanpa alasan. Tren ini muncul karena berbagai bentuk kekecewaan dan problematik terhadap kondisi di dalam negeri, dari gaji yang tidak sebanding, sulitnya mencari pekerjaan, tingginya angka korupsi, minimnya kesejahteraan rakyat, sampai lingkungan sosial yang dianggap kurang nyaman. Jadi, bukan cuma sekedar tren, tapi ini adalah refleksi dari keresahan banyak orang-orang. Tapi sayangnya, pemerintah kurang bijak menanggapi fenomena ini. Seolah kritik ini adalah bentuk dari kebencian masyarakat yang sudah tidak cinta terhadap tanah air. Bahkan respon dari pemerintah pun dinilai defensif, bukannya introspeksi dan mencari solusi, malah menyalahkan balik anak muda yang ingin pergi. Nggak masalah, itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Ya kalau kau nggak mau balik, ya bodoh aja. Mau peluang di sini kau bagus. Kamu di Amerika di mana pasti akan second class. Nggak akan bisa kau first class. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Di Twitter, TikTok, dan Instagram, banyak banget yang ngebahas ini. Ada yang membagikan pengalaman pribadi mereka yang sudah berhasil pindah ke luar negeri, ada yang serius merencanakan, dan ada juga yang sekedar meluapkan kekesalan. Tapi, benar gak sih kalau tinggal di luar negeri selalu lebih baik? Atau ini cuma ilusi? Salah satu masalah terbesar di Indonesia adalah sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Banyak lulusan baru yang mengeluhkan tingginya persaingan kerja dan rendahnya gaji yang ditawarkan. Dan ada banyak gap antara syarat lowongan pekerjaan dan kualitas lulusan, kayak syarat lowongan kerja yang gak masuk akal dan skill kualifikasi calon pelamar yang kurang mumpuni. Seringkali, perusahaan menetapkan syarat yang tinggi untuk posisi entry level. Misalnya minta pengalaman kerja 1-2 tahun untuk posisi yang sebenarnya fresh graduate. Akibatnya, banyak pelamar yang ngerasa minder atau nggak memenuhi kualifikasi tersebut. Dan di sisi lain, banyak lulusan baru yang kualifikasinya belum sesuai dengan kebutuhan industri. Misalnya, kurangnya keterampilan teknis atau soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Hal ini bikin mereka kesulitan bersaing dan akhirnya menambah angka pengangguran. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2023 mencapai 5,32%, dengan jumlah pengangguran sebanyak 7,86 juta orang. Dengan persaingan yang ketat dan minimnya peluang, gak heran kalau banyak yang ingin mencari peruntungan di luar negeri. Banyak anak muda yang merasa kalau bekerja di Indonesia itu berat, tapi gak sebanding dengan penghasilan dan kesejahteraan yang mereka dapatkan. Salah satu faktornya adalah rendahnya gaji yang diberikan kepada pekerja, bahkan untuk pekerjaan dengan keahlian tinggi. Berdasarkan data BPS 2023, rata-rata gaji pekerja di Indonesia hanya sekitar 5 juta rupiah per bulan, jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia yang bisa 3 hingga 5 kali lipat lebih tinggi. Sementara itu, survei dari LIPI 2023 juga mengungkapkan bahwa 67% anak muda Indonesia merasa penghasilannya tidak cukup untuk menabung atau berinvestasi demi masa depan. Dalam bidang teknologi, misalnya gaji seorang software engineer di Indonesia rata-rata sekitar 10 juta rupiah per bulan. Bandingkan dengan Singapura yang menawarkan gaji sekitar 6.000 SGD atau setara dengan 66 juta rupiah per bulan. Dengan selisih sebesar itu, wajar kalau banyak anak muda yang ingin bekerja di luar negeri demi kesejahteraan yang lebih baik. Dan gak cuma soal gaji doang, banyak orang juga kesal dengan kinerja pemerintah yang dinilai kurang efektif. Transparency International tahun 2023 bahkan menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi. Artinya apa? Masalah ini masih parah banget. Apalagi kasus korupsi terus aja bermunculan dan bikin keadaan makin kacau. Belum lama ini, publik dihebohkan dengan skandal korupsi di Pertamina dan industri timah yang totalnya sampai triliunan rupiah.
Kasus di Pertamina sendiri diperkirakan bikin rugi negara sekitar 1 kuadriliun rupiah. Salah satu skandal terbesar dalam sejarah Indonesia. Jelas saja, hal kayak gini bikin masyarakat makin pesimis. Hal ini menunjukkan bahwa praktik korupsi masih merajalela dan menghambat perkembangan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Jadi, nggak heran kalau banyak yang udah capek dan mulai mikir buat ninggalin negeri ini. Belum lagi soal hukum, rasanya sering banget gak adil. Orang kecil salah dikit, hukumannya berat banget. Tapi kalau yang punya kuasa, bisa lolos gitu aja atau palingan cuma kena hukuman ringan. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Begitulah pandangan banyak orang soal penegakan hukum di Indonesia. Banyak kasus yang melibatkan masyarakat kecil, hukum terasa kaku dan enggak berpihak. Tapi kalau yang tersandung adalah pejabat tinggi atau orang yang berpengaruh, hukum malah jadi lemah. Makanya nggak heran kalau banyak yang mulai kehilangan kepercayaan sama sistem hukum di negeri ini. Contohnya kasus Nenek Asyani. Beliau divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan. Plus denda sebanyak 500 juta rupiah hanya karena mengambil 2 batang pohon jati buat dijadikan tempat tidur. Sementara itu, kalau kita lihat hukuman buat pejabat yang korupsi, rasanya jauh lebih ringan dibandingkan dampak kejahatan yang mereka lakukan. Indonesian Corruption Watch atau ICW mencatat sepanjang 2019, rata-rata hukuman bagi pelaku korupsi cuma 2 tahun 7 bulan penjara. Itu pun uang pengganti yang mereka bayar masih tergolong kecil. Situasi kayak gini bikin banyak orang pesimis. Mereka mikir, mau sampai kapan hukum di negeri ini begini terus? Bahkan gak sedikit yang kepikiran buat ninggalin Indonesia karena udah muak sama ketidakadilan yang susah diberantas. Tapi tunggu dulu, sebelum buru-buru memutuskan untuk pindah ke luar negeri, ada baiknya kita pikir matang-matang. Hidup di luar negeri itu gak selalu seindah yang dibayangkan. Adaptasi budaya, persaingan kerja, dan biaya hidup yang mahal bisa jadi tantangan besar. Banyak juga yang akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah beberapa tahun tinggal di luar negeri. Jadi, jangan asal ikut tren tanpa persiapan yang matang. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, kita harus punya alasan yang jelas dulu nih, kenapa kita ingin kerja di luar negeri. Misalnya karena gaji deh. Kalau kita ingin kerja di luar negeri dengan alasan gaji yang kurang, coba tanya diri sendiri, apakah kita punya skillnya? Karena kalau misalnya kita berpatokan ingin menjadi tukang sapu atau cuci piring di luar negeri, memang gajinya relatif tinggi kalau dibandingkan di sini. Tapi kan pekerjaan seperti itu tidak akan bertahan lama dan sangat gampang digantikan dengan robot dan mesin. Jadi kalau misalnya masalahnya di gaji, ya nggak apa-apa, asalkan kita punya value-nya. Jangan kita berpatokan ke pekerjaan yang biasa-biasa aja, tanpa kita bisa berkembang ke depannya. Kalau kita nggak bisa atau belum siap pindah ke luar negeri, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita tetap bisa hidup lebih baik di Indonesia. Pertama, kita bisa terus belajar dan upgrade skill terlebih dahulu supaya punya daya saing yang lebih tinggi. Kedua, kita bisa membangun bisnis atau karir yang memungkinkan kita untuk bekerja secara mandiri, bahkan tanpa harus pindah ke luar negeri. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah kalian termasuk yang ingin pindah ke luar negeri atau lebih memilih untuk bertahan dan berjuang di negeri sendiri? Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.